dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka saja di season yang kedua di sidang proyek tahun ajaran 2025-2026. Kami infokan terlebih dahulu bahwa setelah peserta sidang melakukan presentasinya itu ada sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab tersebut diajukan pertanyaan dari ketiga penguji dan akan dijawab oleh peserta sidang. Apakah dengan jawaban tersebut nanti dari penguji juga puas atau cukup puaskah, nanti terjadi bukan pendapatan yang kepada ibu sanggah atau menyanggah atau bahkan pendalaman materinya sejauh mana untuk presentasi sidang di setiap peserta mereka. Langsung saja kita berbicara menunda waktu ini dia penampilan yang berikutnya yang belajar ke-7 dengan mengambil judul prosedur pelayanan administrasi surat, yaitu di kampus Universitas 11 April Sunda yang akan dibawakan oleh Mutia Sawitri dan Ranti Cahyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya serta kepada kita sewakil umatnya. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang, Bapak Dede Pujarani SEM atau yang mewakilnya. Yang kami hormati para penguji serta operator dan orang tua siswa yang saya cintai. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Sawitri selaku ketua kelompok dan rekan saya Ranti Cahyani. Kami akan mempresentasikan hasil prakerin selama 3 bulan. Di sini kami memiliki judul prosedur pelayanan administrasi surat di kampus Universitas Sumedang. Kami di sini memiliki latar belakang, yaitu program praktik kerja industri adalah kegiatan pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri. Maka dari itu setiap sekolah menengah kejuruan dianjurkan melaksanakan praktik. Kami mendapatkan kesempatan melakukan praktik di Universitas 11 April Sumedang. Kami memiliki 3 masalah, yaitu yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan pelayanan. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan jika surat masuk dan surat keluar dibuat. Yang ketiga, bagaimana cara membedakan surat masuk dan surat keluar. Pembahasan jawaban masalah yang ke-1, pelayanan surat adalah kegiatan administrasi yang mengurus surat masuk dan surat keluar dalam suatu instansi yang mencakup penyusunan, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan hingga penyelesaian surat. Yang kedua, ketika surat masuk dan surat keluar diterima, lakukan langkah penerimaan, pemrograman, pencatatan, pengelolaan atau disposisi untuk surat masuk. Penomoran untuk surat keluar. Yang ketiga, surat masuk adalah surat yang diterima oleh instansi dari pihak luar. Sedangkan surat keluar, surat yang dibuat dan dikirim oleh instansi ke pihak lain. Profil Universitas 11 April Sumedang.
Universitas 11 April ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari rektor, wakil-rektor 1, 2, dan 3. Rektor bertugas memimpin, mengelola, dan mengurus seluruh aktivitas universitas. Tugas wakil rektor 1 adalah membantu rektor dalam bidang akademik dan kerjasama. Tugas wakil rektor 2 di bidang administrasi keuangan, sedangkan tugas wakil rektor 3 menangani bidang kemahasiswaan dan alumni. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Hayani. Kemudian slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang teori surat menyurat. Pengertian surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima oleh suatu instansi atau perusahaan kepada pihak keluar. Sedangkan surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh suatu instansi atau perusahaan kepada pihak lain. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah tujuan untuk komunikasi tertulis, catatan histori, serta mempermudah pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Relevansi pelajaran di Universitas 11 April Sumedang terletak pada pengembangan program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri, kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta kerjasama dengan industri untuk peluang magang dan karir. Untuk juga berfokus pada pengembangan potensi mahasiswa melalui fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan lingkungan kampus yang kondusif, serta adanya program yang mendukung karir seperti jalur karyawan dan studi lanjut. Kesimpulan, secara keseluruhan pelajaran dalam pengelolaan surat adalah kegiatan yang terstruktur untuk memastikan semua komunikasi tertulis seperti surat masuk dan surat keluar agar terkelola dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Setiap surat tertangani dengan baik dan informasi yang dapat diakses kembali jika diperlukan melalui proses yang telah ditentukan. Kamu memiliki dokumentasi selama PKL di Universitas 11 April Sumedang. Foto pertama sedang mencatat surat masuk, foto kedua sedang mencatat surat keluar yaitu ekspedisi dan menghektar berat untuk dibagikan ke yayasan. Foto ketiga mencatat men-scan surat dan men-print surat. Baik, terima kasih yang saya dapat sampaikan. Sekian presentasi PowerPoint dari kelompok kami persilakan untuk memasuki sesi tanya jawab kepada penguji. Baik, terima kasih rekan-rekan Ibu atas presentasi dari Mutia dan juga Randy di prosedur pelayanan administrasi student di kampus Universitas 11 April Sumedang. Lanjut dengan sesi tanya jawab. Baiklah, untuk penanya yang pertama dari kunci 3 kepada Bu Eva, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin lebih membahas tentang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu membahas tentang latar belakang yang ada lagi yang lain-lainnya. Dan coba itu kita sebutkan sistematika dari penulisan itu apa saja. Terus yang melatar belakangi kalian mengambil judul ini apa? Ya, adakah kaitannya dengan mata pelajaran yang sudah kalian dapat di sekolah? Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
laporan itu kalian buatkan. Nah, di dalam laporan itu ada apa aja, terdapat sistematika penulisannya. Misalkan bab 1 ada apa aja, bab 2 apa, ada apa. Bab 2 ada gambaran perusahaan, dijelaskan tentang sejarah industri, struktur organisasi, serta visi dan misi. Bab 3 berisi tentang kegiatan praktek kerja industri, dan bab 4 berisi kesimpulan atau hasil. Oke, karena dalam bab 1 ada latar belakang ya. Nah, latar belakang, kalian mengambil guru ini, apakah ada kaitannya dengan pelajaran yang sudah kalian terima di sekolah? Tidak ada. Mata pelajaran apa ya kita? Akuntansi keuangan. Betul. Tidak berakumulasi keuangannya ya. Ada yang lainnya apa? Iya. PJDM. PJDM prakteknya. Yang kelas 10 belajar DDMK. Data-data Program keahlian. di situ ada administrasi umum. Ya. Berarti kaitannya dengan DDPK atau lebih ke administrasi umum. Betul. Oke, baik, terima kasih. Cukup Bapak, alhamdulillah saja dilihat dari pertanyaan yang memang luas dari Boji dan Boji yang sudah siap. Boleh silakan. Prosedur yang baik dalam penanganan keadaan surat itu prosedur yang baik itu seperti apa? Ya. Kemudian tolong ceritakan kalian mengambil guru ini pasti berkaitan dengan kalian misalkan PM-nya termasuk penggunaan. Nah, tolong kalian silakan jelaskan bagaimana pekerjaan kalian di depan saya. Selama kami sekarang senang membacakan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk yaitu penerimaan dari pihak luar kepada instansi, sedangkan surat keluar dibuat dan dikirim oleh instansi. Prosedurnya itu seperti apa? Jika ada surat masuk, kayak apakah ketika kalian mau mengirim surat keluar itu bagaimana? Kalau surat masuk diterima oleh instansi, persyaratan, pengarahan atau disposisi, penerbitan, itu untuk surat masuk. Kalau surat keluar itu dibuat pengesahan atau diberi nomor surat lalu diterima. Menurut kalian prosedur yang baik untuk administrasi surat itu seperti apa? Yang baik itu harus seperti apa? Administrasi surat, kegiatan pengelolaan surat mulai dari penyusunan, pengiriman, penerimaan, pendistribusian, pencatatan hingga penyimpanan. Menurut kalian, dan kalau sudah seperti alur surat penjualan tidak seperti itu. Sudah. Dan sudah menerapkan yang sesuai dengan teori yang harusnya ya. Terima kasih. Gimana? Ya.
Cukup ya. Oke. Lanjut dengan info pertama dari Bu. Ya, silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul pelayanan administrasi surat itu ada beberapa instansi, jadi sama ya, banyak yang sama judulnya gitu ya, mengenai surat administrasi surat menyurat gitu ya. Jadi untuk teknis prosedurnya masih sama ya, bagaimana cara mengirim surat, bagaimana cara mendokumentasikan ya surat. Nah, yang Ibu tanyakan di sini tadi Bu Eva nanya mengenai sistematika penulisan ya. Itu kan ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4. Itu kan kalian kerjakan ya. Itu kan. Nah, yang mau Ibu tanyakan tadi udah di bab 1 ya. Bab 2 nya nih mengenai sejarah pendirian meskipun ya, sejarah perusahaan meskipun kalian hanya 3 bulan di sana gitu ya. Tapi kan dalam penulisan laporan itu ada harus dicantumkan sejarah perusahaan, sejarah daripada unsur gitu kan. Mungkin kalian juga tanyakannya ya, Bapak ini gimana sejarahnya bagaimana gitu kan. Kemudian dikasih filenya, kemudian kalian juga catat lagi, mungkin diberi ketik lagi gitu ya. Sedikitnya pasti kalian tahu tahun berapakah unsur itu didirikan? 1980. Siapa pendirinya? Siapa pendirinya? Di sini saya deh, dirapakan. Ini bahas berbuatnya. Ketika pasti terbaca ya sama kalian mau kedua, berarti ini sejarahnya mengenai unsur itu pasti tahu. Adakah? Adakah pasti ya? PRS Haji Endang Sukandar MSSI. MS? MSI. Lokal Haji Endang Sukandar itu yang pertama, terus ke sini-sininya banyak lagi yang memegang yayasan tersebut ya. Kemudian satu lagi visi-misinya apa nih? Visi-misi daripada unsur apa? Visi-misinya menjadi universitas berreputasi di tingkat nasional berdasarkan kerakyatan, perjuangan, dan kreatifan lokal pada tahun 2035. Ya. Misinya menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan kegiatan penelitian, menyelenggarakan kegiatan pengujian, membangun bibit jaring dan kolaborasi, menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan, menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan keahlian. Ya itu visi daripada unsur itu dari tadi pertama yang disebutkan menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Pokoknya di sini mungkin visi misi dari unsur atau Universitas 11 April itu ya, mencetak generasi yang sesuai dengan pendidikan yang diambilnya ya. Jadi sekali lagi laporan yang kalian buat gitu ya,
mungkin kalian kan lihat dari laporan sebelumnya ya, kadang-kadang siswa itu hanya fotokopi saja dari laporan yang sebelumnya. Jadi ketika pas ditanya ya kurang tahu gitu ya, karena nggak copy paste dari yang tahun sebelumnya gitu ya. Meskipun copy paste, tapi kan ini kalian ketik juga ya, ketika diketikkan dibaca gitu ya. Jadi ketika ditanya ya harus siap, meskipun ini hanya sejarah gitu kan, ini dia polisi mungkin ini dua-dua, meskipun hanya sejarah perusahaan, bukan hanya diketik kan, tapi itu dibaca. Yang dibaca tadi bab 3 terus ya, sama bab 1, bab 2 terus dipelajari ya. Mungkin itu Pak Wali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Cukup singkat, padat dan jelas ya Ibu untuk tanya jawab dari penguji dan juga jawab oleh peserta sidang. Alhamdulillah. Berikan tepukan dulu kepada Ibu. Alhamdulillah sudah selesai, dan juga dari peserta sidang di Universitas 11 April Sumedang. Dari ketiga penguji ini, di laporan yang kalian buat itu ada revisi, mohon diperbaiki ya sebelum nanti penjelidan untuk laporannya, begitu ya. Terima kasih dan silakan untuk ditutup saja. Demikian hasil presentasi praktek kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih juga atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dari urusan sedang